Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Faza Sapiana. Di sini saya akan mereview 15 buku cerpen. Yang pertama, Si Jamal Kawan Saya, menceritakan tentang Jamal yang mempunyai banyak kawan hingga akhirnya ia akan pulang kampung ke Sumatera. Akan tetapi kapalnya berlabuh beberapa hari di Singapura. Jamal kemudian mencari kawannya yang bernama Muhammad. Tapi Jamal terkejut benar bahwa Muhammad kawannya telah meninggal 3 tahun yang lalu. Yang kedua, Sinyo Brandi, menceritakan tentang babu yang bernama Ina yang sangat sayang dengan anjing yang diberi nama Brandi. Singkat cerita, Brandi ditabrak dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika berada di sana, Ina sangat menangis dengan kencang dan bercerita bahwa nama Brandi adalah nama kekasihnya dulu yang meninggal saat perang gerilya. Ina dan sopir dari majikannya itu kemudian menikah. Yang ketiga, Tikus dan Manusia. Cerpen ini menceritakan keadaan rumahnya yang disambangi tikus kebun yang masuk ke rumah dan memakan sisa makanan yang ada di dapur. Di dalam cerpen ini, penulis menggambarkan kegeraman suatu keluarga dengan keberadaan tikus itu. Mereka mulai memasangkan beberapa perangkap tikus, mulai dari penjepit tikus hingga lem tikus. Hingga sampai akhirnya tikus itu tertangkap dan tersisa anak-anak tikus itu. Saat tersisa anak itu, mereka memanggil tukang sampah untuk membereskan anak tikus itu. Dan ditemui anak tikus itu 5 ekor yang tinggal di semak belakang rumah dalam keadaan lemas. Beberapa hari kemudian keadaan rumah mulai tenang karena ketidakhadiran tikus itu. Cerpen ini sangat menarik dibaca karena bisa menggambarkan kepada pembaca itu seperti dalam keadaan yang diceritakan. Yang keempat, CX and Good, sebuah cerpen dengan teknik baru, tanpa narasi, tanpa pendeskripsian tokoh. Hanya dialog yang tak terlalu panjang tetapi sangat bermakna. Tapi mindset bagaimana kita berpikir tentang sesuatu itu bisa menjadi sugesti kita. Ditutup dengan cerita yang apik dan pesan-pesan moral yang teramat banyak. Yang kelima, Lengking Hati Seorang Ibu yang Ditinggal Mati Anaknya. Cerita tentang kasih sayang ibu yang begitu tulus, menyentuh dan pesan cerita sangat sampai karena penuturannya yang tersurat. Tetapi cerita menjadi agak ganjil ketika anaknya yang baru meninggal dan ibunya ikut meninggal saat itu juga. Yang keenam, Abah, I Love You. Kisahnya sangat menyentuh dan saya menjadi menyadari sesuatu tentang jerih payah orang tua. Saya menjadi malu pada diri saya sendiri. Cerita ini sangat menginspirasi dan membuat saya semakin sayang kepada ayah saya. Yang ketujuh, Tamparan Tuhan. Pada bagian ini bercerita tentang seseorang yang merasa terlindungi dan tanpa sengaja memanfaatkan doa terlindungi itu akan dikabulkan Tuhan untuk mendolimi seseorang dan yang lain. Dan faktanya banyak orang yang seperti itu. Yang kedelapan, Secangkir Kopi Untuk Tuhan. Cerita ini tentang kematian seseorang dikarenakan sesuatu yang sangat dicintai olehnya. Cangkir kopi itu mungkin tidak bisa mewakilkan kesedihan atau membawa kembali orang yang sudah meninggal. Setidaknya kopi itu berguna untuk orang lain. Yang kesembilan, Orang Gila, menceritakan tentang perempuan yang amat melarat dan memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang gila. Hingga akhirnya ada seorang yang baik hati membelikannya pakaian dan perempuan itu kini sudah bekerja menjadi babu. Yang ke-10, Dijual Murah, Harga Seisinya. Kisah pribadi yang sangat menginspirasi bak bercermin di air, melihat diri sendiri yang tidak jelas sempurna sebab gelombang airnya. Artinya saya seperti melihat diri sendiri yang belum bisa dengan mudah bersedekah untuk tabungan surga. Yang ke-11, Cinta Yang Tak Berkata-Kata. Cerpen ini maknanya bagus, pemilihan diksinya juga bagus. Benar juga kalau sesuatu yang menjadi kebiasaan akan membuat jenuh. Menurut saya, cinta itu sendiri adalah proses kita terbiasa dengan orang yang kita cintai. Tetapi kebiasaan orang yang kita cintai yang lama-lama bisa membosankan dan Bapak Edi sepertinya sengaja membiarkan pembaca yang menentukan. Ada kalimat yang sangat menyentuh. Jika aku mau, inilah sesungguhnya mandala terbaik buatku untuk menyerangnya. Tetapi bukankah ia kekasihku? Bukan musuhku. Bukankah menyerang kekasih dengan dalih apapun sama halnya dengan menyerang hatiku sendiri? Yang ke-12, Penjajah Cerita Cinta. Mengisahkan seorang penjajah cerita cinta yang dicerita mengenai cinta yang sangat luar biasa. Penjajah cerita-cerita tersebut membagikan kisah senja abadi dalam penantian, kerinduan, perpisahan, dan kenangan. Cerpen ini diolah dengan sangat apik oleh Pak Edi. Pemilihan diksi-diksi yang sering digunakan dan ceritanya sangat unik. Alurnya maju mundur dan menggunakan subjudul dan baru yang merupakan anak judul dari cerpen ini. Yang ke-13, Ramadan di Masjid Jeruk. Cerpen ini bercerita tentang pengalaman Ramadan seseorang di sebuah masjid di daerah yang baru ia tempati selama 4 bulan.
Ia merasa heran dan tercengang dengan keadaan masjid yang sangat berbeda dengan keadaan masjid di daerahnya yang dahulu. Di masjid yang sekarang yang sangat nyeleneh, karena yang seharusnya kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, namun dilakukan oleh remaja yang seharusnya belum waktunya. Cerpen ini menggambarkan keadaan Ramadan yang semangat warga pada awal Ramadan dan kendor pada hari-hari akhir. Cerpen ini menceritakan semua keadaan dari Ramadan sampai Lebaran Kurban. Yang ke-14, lahirnya Lestari. Cerpen ini mengisahkan kembali tokoh Tini yang sebelumnya ada pada cerpen 3 Hari Dunia. Kini Tini mengandung kembali. Sudah 2 tahun ia bersama suaminya dirundung kekecewaan akibat kegagalan melahirkan sebuah buah hatinya. Namun kini Tini telah sehat dan besar badannya tak seperti dahulu. Sebelum menjelang 9 bulan, ia menginginkan ibunya untuk menemaninya. Bersama ibunya, Tini sangat gembira karena dirawat dengan sangat penuh kasih sayang. Ia diberi jamu, perawatan, sampai nasihat untuk sukses menjalani proses melahirkan. Akhirnya, meski ada kesulitan di hari kelahiran calon bayi, ia berhasil melahirkan bayi ke dunia berkat berbagai usaha, terutama dan suaminya. Bayi yang keluar dari rahim Tini itu bersama suaminya diberi nama Lestari. Dan yang terakhir, Tuan Jack yang mengagumkan. Cerpen ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang yang hebat. Orang hebat itu bernama Tuan Jack. Ia memiliki perawaan yang tua, gagah, dan bijaksana. Umurnya padahal 26 tahun, tetapi ia sudah mempunyai janggut panjang dan pengalaman yang sangat banyak. Bersamaan pula di zaman itu merupakan zaman yang penuh dengan perbedaan ras, suku, dan agama. Orang-orang memiliki sifat individual dan materialistis. Namun kehadiran Tuan Jack yang memiliki pengalaman dan pengetahuan banyak itu telah membuka mata orang-orang akan nilai-nilai sebuah kehidupan yang beragam.